Kita malam hari ini hadir bersama-sama di tempat yang baik, di acara yang baik, insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik. Dan saya pastikan yang hadir insya Allah orang-orang yang baik. Kenapa? Atas nama cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kalau kita merasa bukan orang soleh, berkumpullah dengan orang soleh. Kalau kamu merasa tidak alim, berkumpullah dengan orang alim. Maka disampaikan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Memandang wajah kiai ibadah. Makanya kalau saya ngaji di lokalisasi ketemu para PSK, saya bilang memandang wajah kiai ibadah. Apa jawaban para PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Saya langsung lari cari tempat yang lebih nyaman. Ingat bambaknya, kamu saya kasih tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Oh no. Kita hadir di sini karena mencintai orang soleh. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan guru besar kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kita mencintai orang soleh. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihimus syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Maka kalau saya ditanya Pak Bupati, kenapa konsep pengajian Gus Miftah itu dibuat menyenangkan? Ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab. Kiai viral sone bosok ya. Ya paman. Coba Anda jawab, orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Orang susah. Orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah. Orang susah yang mencari senang. Makanya ketemunya mbak-mbak penghibur, karena tugas mereka menyenangkan tamunya yang datang. Maka saya sampaikan, mereka kerjanya di mana sih? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katok rock dibuka, oke. Itu orang susah. Karena susah mencari kesenangan di tempat hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Karena lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Maka dengan dasar itulah kemudian pengajian ini harus menyenangkan. Maka kata Imam Hasan Asyadzili, kalau kamu punya guru, gurunya nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok menggarai susah, titik-titik ngancam, son neraka, haram, sesat. Orang-orang seperti itu saya pastikan dolane kurang, turune kurang, koncone kurang, oke, kopine kurang, kopine kurang kental. Makanya dibuat menyenangkan saja Pak Bupati, Pak Kapolres, dibuat santai saja. Usia-usia milenial seperti ini. Yang ini kan yang duduk ini milenial. Kalau Pak Bupati, Kapolres, insya Allah kolonial. Tua.
Maka dibuat menyenangkan supaya apa? Ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita datangkan. Kalau kita dekat dengan orang soleh, alah mau ada isu virus corona, koperasi urusan. Kalau di sini saya lihat banyak corona, komunitas rondo mempesona. Ya. Kalau anak-anak hadroh ini jelas koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Saya kemarin baru pulang pengajian dari Taiwan dan Hong Kong, pas rame-ramenya hari pertama virus corona, Pak Bupati. Saya ditanya, apa sih penyebab virus corona? Saya bilang, virus corona itu penyebabnya karena cangkem celutak. Kok bisa, Gus? Iya, karena mereka virus corona ini berangkat dari provinsi Wuhan di negara Cina. Kenapa saya katakan cangkem celutak? Karena di Wuhan itu, mohon maaf, binatang-binatang yang tidak lazim dikonsumsi. Dan penyebab corona itu dari dua hal, kampret dan cebong. Kampret itu kelelawar, cebong itu kodok. Ini dikonsumsi, maka kemudian terjadi transfer virus dari kampret, dari cebong kepada manusia. Maka yang benar di Indonesia, cebong dan kampret tidak usah dikonsumsi, tapi untuk dibuli. Ini kan cangkem celutak. Makanya kenapa dalam Al-Maidah 27 itu disebutkan makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Bangkai yang tidak disembelih dengan asma Allah, babi dan lain sebagainya. Itulah kenapa semuanya diatur dalam Islam. Cangkem celutak, wong lowo kok disop, kodok kok diuntal, padahal itu larangan. Maka kemudian mereka marah, kewan-kewan ini transfer penyakit, maka muncullah corona. Maka kemudian mohon maaf, kenapa dalam Islam kita diperkenalkan dengan istilah takwa? Karena takwa itu pengertiannya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ada perintah Allah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Maka saya sampaikan, itulah hebatnya manusia. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya apa? Malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus, gak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami bener terus, gak pernah salah, gampang, nikahlah dengan malaikat Israel. Bener terus, orang tahu salah. Ada enggak suami bener terus gak pernah salah? Ingat, perempuan itu kelemahannya satu, laki-laki kelemahannya juga satu. Perempuan itu kelemahannya terlalu banyak mengingat, laki-laki kelemahannya terlalu cepat melupakan. Makanya jadi laki-laki jangan pernah punya kesalahan dengan perempuan. Sekali kamu punya kesalahan dengan istri, seumur hidup dieleng-eleng terus. Wongnya ya teko iki, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Sing jilbabnya coklat insya Allah luweh parah. Ya le ya, aja duwe kesalahan karo bojomu le. Halah seumur hidup. Wis dosamu ki 20 tahun yang lalu, begitu kamu bertengkar dieling-eling terus. Tenang, itulah hebatnya perempuan. Luar biasa. Makanya perempuan yang baik diingat, Bu, ingat. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami. Betul? Dan suami yang baik adalah suami yang tidak mungkin mengajak istrinya menderita. Wih, rungokno kupingmu. Saiki kok rupanya lucu ya. Aku seneng ya model rambut Dewi, kayak sarang mano. Serapopo, rupamu elek toh. Santai wae le.
Lah wong lanang kuwi rupane elek, insyaallah bojone ayu. Deloken teorine anake Nabi Adam, Qabil karo Habil. Sing lanang ganteng, sing wedok elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Kan rupamu elek, ha ta? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Serapopo, santai wae le. Tapi tak pikir-pikir awakmu iki kaya acar di nasi goreng. Apa kuwi ono terus tapi ra penting. Ra apa-apa le ya. Ya semoga-moga bojomu ayu. Rondo anak 15. Setelah menciptakan malaikat, Allah berkenan menciptakan setan. Apa cirinya setan? Setan itu salah terus, gak pernah benar. Makanya bapak-bapak, mas-mas, mohon maaf kalau kamu punya istri, istrimu kok salah terus, jangan-jangan istrimu tenang Pak Filani bro. Kok lemumen no cah iki. Lemune. Ora apa-apa le. Kowe lak dibuli dasar gemuk jawaban. Ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Oh no. Masuk kok. Saya bilang sama Pak Kapolres sama Pak Bupati, insyaallah besok apa meneh to iki. Suwe-suwe iki tak pikir uripmu kaya kuwaci. Murahan ternyampah. Cangkeme udat-udut. Saya bilang sama Pak Kapolres, Pak Bupati, tanggal 29 siang itu kebetulan saya ada ngaji di pondoknya Mbah Dim, resepsi syukurannya Gus Alam. Saya ngaji sama Didi Kempot. Malamnya saya jadwalnya istirahat. Saya pengen Ansor TNI Polri didukung sama Pak Bupati ngaji kebangsaan di alun-alun. Doakan besok insya Allah tanggal 29 Februari ya Pak Bupati ya. Weh ketemu karo rupa elek meneh. Tak dongake le, muga-muga kowe esuk mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar subuh insyaallah ya le ya. Yes ya, loro hatiku. Ayo selawatan loro hati ayo. Kayang bisa ya. Ayo selawatan mau? Pengen lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi, ya belum jadi. Ya lagu apa? Pamer bojo? Kecandol cawat? Cendol dawet kok kecandol cawat? Apa? Kartanya nomor janji? Ditinggal rabi, Cidro, lah, cahambiar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ayo ditinggal rabi versi sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing apik ketibunge, elek gerantol cangkemmu. Ayo. Ngadeg. Ora sido. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri.
Ambiar. Apa? Kacamata copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kowe lanang ya, jangan-jangan abnormal kowe iki lho. Kuwi lho. Sing bosok rupane malah ora bosok kelakuane. Sing apik rupane malah bosok kelakuane iki. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama renduwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli halin minal ahwali muhtadi. Tangan diangkat kagem Kanjeng Nabi sing badar ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli halin minal ahwali muhtadi. Lanjut. Atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete Allahku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane rasa nangis kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli habibin
Lanjut. Masa kowe lali karo sumpah janjimu, mbiyen bakal ngancani urip tekan pancene madha tali asmara rapi karo wong liya blenjani tresnaku nang. Sholawat terakhir sing paling banter untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa kaliman qasidana ya wasi'al malaikate ning langit bengok ho ah ho los ra rewel sok kabeh gaspol rem lho. Aku sumpah terhibur ndelok rupane cah iki ya. Tak sawer ya, tak sawer. Sing elek rupane tak sawer kene. Alah salaman bareng. Aku mambengi ning Cilegon nyawer wong ngono ki to 100.000 mulih wonge stroke. Ora. Ya Allah, nyenengke rakyat iki gampang Pak Bupati. Kita Pak Kapolres ngono. Ora gelem nyenengke rakyat ya ora. Rakyatnya Pak Bupati teko alhamdulillah seneng kabeh. Amin. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan salah terus ora tahu bener. Apa bedanya malaikat karo setan? Malaikat duwe iman tapi ra duwe nafsu. Sementara setan sebaliknya duwe nafsu tapi ra duwe iman. Lah menungso iki nyenengke. Duwe nafsu ya duwe iman. Makanya lah aku kon milih dadi malaikat apa dadi menungso. Aku tetep milih dadi menungso. Dadi malaikat kira penak le. Ana cewek ayu liwat mung domblong. Malaikat tok andra kepenak. Ngelih tok matamu, ngelih tok. Iki yo ngono dolanan HP wae. HP-ne keras sing gaya. Awakmu kudu paham, sekarang penyebaran virus corona itu melalui HP Cina. Ayo modar aku ya, ayo. Gua. Iki yang ngono HP-nya Oppo yang gua. Kalau jadi malaikat, dua iman ran duwe nafsu, dadi setan duwe nafsu ran duwe iman. Lah enake dadi menungso kuwi, menungso duwe iman, duwe nafsu. Mila kadang-kadang menungso niku apik, lah apik luwih apik tinimbang malaikat, lah bosok luwih bosok daripada setan. Ora apa-apa 100.000. Ning rasa nggih tuku ciu tak ajar kowe. Gue malah kayak duit 100.000 moro nih bakul ciu. Tuku ciu nganggo duitnya Gus Miftah berkah. Bare tinggal ke pacare langsung bengok ciu yo ciu, vodka yo vodka. Jarene I love you kok meninggalkan luka. Langsung OTW status WA. Lah menungso kuwi le tak kandhani. Sing slamet ki sapa? Yang selamat itu adalah manusia yang bisa memanage nafsunya. Maka kenapa dikatakan asadul jihadi jihadul hawa? Jihad sing paling ngabot kuwi melawan hawa. Wabil khusus hawa nafsu.
Kenapa nafsu pasti dikaitkan dengan hawa? Soalnya nyuwun sewu, yang paling membuat nafsu jenenge hawa. Kenapa perempuan gak ada adam nafsu? Bedone wong lanang karo wong wedok ki siji. Wong wedok kuwi sakjane nafsune luwih gede daripada wong lanang, tapi wong wedok luwih kuat ngempet tinimbang wong lanang. Maka kenapa hawa nafsu bukan adam nafsu? Masuk kiai cerdas kok. Ngono amplope ra jelas. Nafsu kui gas, iman kui rem. Ibarat wong numpak motor. Orang yang selamat naik motor mengarungi kehidupan siapa? Orang yang tahu kapan dia menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Ketemu bojone gas, ketemu lonte gas matamu. Ketemu lonte kok gas. Rem. Ngaji gas, solawatan gas, dangdutan rem, tahlilan gas, manakiban gas, golek purel lah kowe ngaji gas, golek purel gas kuwi jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi iki mbadok iki. Wis rupamu kaya kuwaci. Nyampah. Lah menungsa sing selamat itu. Maka kenapa kemudian kita tahu, oh ini cebong, ini kampret, ini lowoh, ini kodok nggak boleh dimakan. Itulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk puasa. Mergo puasa itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Ngempet. Ngopo meneh? Ana londe liwat. Ora apa-apa londe gelem ngaji. Oleh goleki cah iki. Mergo rong bayar. Wingi ninggal KTP. Lah ketok diwene dhuwit 100.000 karo Gus Miftah ditagih. Kowe lah seneng karo wong wedok rasa nakal, rabi. Cah wedok yo ngono disenengi karo wong lanang. Cukup kamu katakan kalau kamu memang cinta sama aku, pilih dua hal, halalkan atau tinggalkan. Oh no. Kowe malah ora karu-karuan. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu tapi jangan murahan. Ngakune muslimah, senengane turu mlumah karo Pertanyaanku, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Tapi boleh bahasaku ya. Larang loh Pak Kapolres wi. Ambiar dijogo nduk tau bulat digoreng dadakan cuwil regane 500-an kok. Mosok anakmu gede rasane enak mau dol gratisan. Ya. Kok apa Lutfi rata-rata ya rawuh ya. Ini kontrak saya kalau Habib Lutfi rawuh saya pengajian selesai. Muga-muga ndang teko ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kenapa kemudian kita diperintahkan al-imsak poso supaya bisa ngempet? Maka manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang bisa ngempet. Saya ditanya, Gus Miftah ngaji 18 tahun di lokalisasi, kok kuat? Kuat. Apakah Gus Miftah gak pengen? Ya pengen. Aku duwe nafsu kok. Terus pripun? Ya ngempet. Masa kiai ngacengan?
Ngempet. Makanya kan dikatakan hadisnya toh, ya ma'saras sabab man istata minkumul ba'a falyatazawwad, yang punya kemampuan nikah, betul. Fa illam yastati fa alaihi bisawm, kalau nggak bisa ya poso. Kuwi jenenge ngempet. Kowe malah ora, malah nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matane lamaran rusak wong kene iki. Sumpah mumet dasku. Lamaran kok sabunan iki lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi bupati iso ngempet aman. Oh ngerti iki danane rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Ya aja dipangan. Aman. Makanya kemarin saya pengajian di satu daerah, jalannya jelek banget, sopir saya marah-marah. Ini yang ngerusak jalan, ini truk-truk gandengan. Saya jawab salah. Yang rusak jalan tuh bukan truk gandengan. Siapa bah? Mobil mewah. Kok bisa? Bisa. Seharusnya uang untuk bangun jalan malah diuntal karo pejabat nggih tuku mobil mewah. Sing rusak kowe. Betul. Aspal diuntal. Watu kolu. Semen nggih gawe lo semen. Sabuk apa pupuk nggih tuku sabuk. Ki kepiye jal kuwi? Maka Pak Bupati Batang ini luar biasa. Awan bengi ngaji tak dongake selamat Pak jenengan. Bupati sing ditangkap karo KPK ki 120. Moga-moga Bupati Batang tidak menjadi nomor 121. Loh, amin Allahumma. Iki tenanan. Kula lak sayang karo bupati tak kandhani, lak rasayang tak jarke wae. Ya ngopo ya ora nyangoni aku kok. Mila sanggon-gon aku kondo, wong lek iso ngempet kuwi mesti cilaka. Maka saya bilang hewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lah ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge. Kok kowe ngomong bajingan karo ndelok aku ki ngopo? Ora ana bajingan ganteng. Bajingan ki yo ngene iki. Ora apa-apa 100.000. Maka bangsa ini harus sama-sama ngempet. Rakyate ngempet. Pejabatnya ngempet. Selamat. Al-imsak, as-shaum bimakna al-imsak. Poso kuwi artine ngempet. Maka kenapa kemudian Rasulullah masalah makanan kita diperintahkan sumu tasihu, puasa kamu sehat. Maka itulah Pak Bupati, Pak Kapolres, kenapa saya rajin puasa. Saya itu bersyukur dikaruniai oleh Allah rajin poson Daud, sehari puasa sehari tidak sampai sekarang. Kayak tadi saya baru buka puasa. Saya paling cinta dengan puasa Daud, termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Lumayan. Ngempet. Jadi pejabat ngempet, rakyat ngempet. Disinilah kemudian dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap makna takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Perintah laksanakan. Kalau Allah ngasih perintah pasti ada kebaikan. Kalau Allah sudah melarang pasti ada keburukan. Kenapa kemudian dilarang? Kayak banyak orang sakit, kenapa? Karena ngeyel makan babi, ngeyel makan codot, ngeyel makan kodok. Kenapa? Ini larangan masih dilakukan. Kenapa Islam melarang orang makan babi? Karena mengandung banyak penyakit. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya.
babi. Ambiar. Gua tak tambahi santai wae ya. Wis tak dongake, mudah-mudahan kamu panjang umur. Amin. Dong sak donya mati kowe urip dhewe ya. Jenenge sapa jenengmu? Jenenge sapa? Sapa? Supe iki lali. Kowe jangan-jangan lali jiwa kowe. Makanya di Indonesia ini banyak orang yang tidak bisa ngempet. Akhirnya terjadi apa? Pak Kapolres, Pak Bupati ngaku-ngaku jadi rojo. Oh, di Purworejo muncul keraton asu sejagat. Karena nggak bisa ngempet, Pak. Di Sunda Empire, wah ngaku the ministry, wopo. Sekarang kan orang aneh, kerja ra gelem, usaha ra gelem, gaweane turu, nulis status WA akan indah pada waktunya. Pe, tangio, obatmu ndang diombe, utakmu lara tak kandhani. Wong kerja ra gelem kok akan indah pada waktunya itu. Padha karo ngaji ra gelem, wancine salat malah minggat, sugih ra gelem sedekah zakat, pede mlebu surga. Pertanyaane malaikate mau amplope pira? Malah kondo aku duwe kenalan wong jero Gus matamu. Maka coba Anda lihat yang diajarkan Kanjeng Nabi itu semuanya rasional. Coba Pak Bupati lihat, Nabi Muhammad itu nabi yang mukjizatnya itu kan nggak terlalu banyak, Pak, dibandingkan nabi-nabi lain. Coba kalau nabi-nabi lain, Nabi Musa segara digebuk bluk sat dadi dalan. Ampuh tenan ta kuwi. Nabi Ibrahim dibakar geni kademen. Ayo. Nabi Yunus dipangan iwak malah kaya itikaf ning jero masjid. Luar biasa. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Sampai-sampai Nabi Isa itu besok nabi yang akan diaudit oleh Allah. Kudune ngejak menungso kon nyembah Gusti Allah, mergo Nabi Isa kuwi mukjizate terlalu akeh malah disembah karo umate. Sesuk diaudit kuwi Nabi Isa. Lah Nabi Muhammad kuwi mukjizate biasa-biasa wae le. Iki kan Maulid Nabi. Coba Nabi Muhammad perang ning Jabal Uhud, untune nganggo copot. Di balang watu sirahe nganggo bocor. Perang nganggo kalah. Bojone meninggal nganggo nangis. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan Nabi Muhammad itu hebat bukan karena mukjizatnya yang macam-macam, tetapi karena tingginya budi pekerti dan luhurnya akhlak Kanjeng Nabi. Dadilah kowe saiki pengen dadi wong ampuh, ora kudu dadi wong sekti. Kan sekarang banyak orang itu ngejar pengen dadi orang viral. Makanya ngaku dadi rojo. Ya Allah, Kanjeng sinuwun Kiai Senggol Modot. Ya Allah. Ngaku-ngaku seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal istrinya Siti Khadijah pakai nangis. Lumrah. Karena Kanjeng Nabi tidak dibekali oleh Allah mukjizat yang macam-macam. Supaya apa? Supaya kemudian kita sebagai umatnya lebih gampang nyontoh Kanjeng Nabi. Begitu perang Bondo Nentek, banyak sahabat yang meninggal. Kanjeng Nabi bersedih, didatangi sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad, apa Bril? Kok jenengan kita susah? Oh Bril, lah ngopo? Koncoku kesing mati Bril, Bondo Nentek. Apa kata Jibril? Nabi Muhammad, kekasihku, kata Jibril,
kalau kamu menghendaki, saya doakan Jabal Uhud itu menjadi gunung emas, bisa jadi modal kamu untuk berperang. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ora usah Bril. Kenapa? Kalau Kanjeng Nabi mengiyakan, sekarang akan banyak umatnya yang berhayal. Begitu nanti duit, moro nang Gunung Merapi. Ya Allah, jadikanlah Gunung Merapi ini menjadi emas ya Allah. Akhirnya dadine kaya cah iki. Itulah mana ana basarum mislukum, manusia yang istimewa tetapi mempunyai sifat kemanusiaan seperti kita. Orang aneh-aneh, perang yo nganggo kalah. Tak kandhani. Mila sing biasa-biasa wae uripmu kuwi rasa terlalu dhuwur omonganmu. Lah omonganmu terlalu dhuwur aku khawatir kesampluk pesawat cangkemmu. Siapa jenenge mau? Cupe? Upil? Oh, namanya jelek, sejelek wajahnya. Maka adik-adikku semua yang hadir yang saya cintai, disinilah kemudian kita dituntut untuk berguru kepada guru yang benar, untuk mencari guru yang benar-benar bisa menuntun kita. Saya sampaikan tadi malam di Cilegon, saya sampaikan begini, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Rungokno, saya itu bergaul dengan dunia malam sudah belasan tahun. Mereka begitu kena hatinya, dapat hidayah dari Allah, dikandani manut Pak. Oh enak. Saya pernah pengajian di Masjid UGM. Saya selesai pengajian, ada mbak-mbak menutup wajahnya dengan masker. Dia datang sama saya, bilang begini, bah lupa dengan saya. Kamu siapa? Dibuka maskernya. Saya sebulan yang lalu masih ikut pengajian Abah di kafe. Dan alhamdulillah setelah pengajian kita terakhir itu hati saya terbuka. Hari ini semua aktivitas saya dunia malam saya tinggalkan. Dan mulai hari ini saya pengen berhijrah. Saya pengen ngaji tenanan. Dulu saya ketemu Abah di kafe, sekarang ketemu Abah di masjid. Makanya kalau saya dibully Pak dengan pengajian saya di dunia malam, di kafe, di lokalisasi, saya nyantai-nyantai saja Pak. Dasar wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Tak jawab. Ditompora urusannya cangkemmu. Betul. Tapi urusannya pangeranku. Lah ngenteni bocah kuwi salat nunggu ra mabuk, salate kapan? Wong bendina mabuk, contone cah iki. Saya itu biasa, kalau ada orang mabuk di pinggir jalan, tak datangi. Dene, kurang bah, tak tambahi Pak. Kamu mau beli botol? Ya, no. Tapi seratnya siji. Napa? Subuh kowe melu aku salat subuh. Oke. Wow. Mereka tergabung dalam ikatan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Tapi saya sampaikan kepada mereka, kamu jangan munafik, jangan pernah mengatakan mabuk itu halal, mabuk haram ya haram. Ora usah gawe istilah mabuk islami. Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Mau mabuk doa dulu, Allahumma barik lana. Kancane ditawani afdhalul mabuk bil jamaah. Begitu rampung mabuk, alhamdulillah. Kowe lak sampai ngono tak gebuk cangkemmu kowe. Mabuk ya mabuk urusannya cangkemmu. Jangan mengatakan mabuk islami. Karena saya khawatir kalau ada istilah mabuk islami besok ada ngelonte islami. Ke tempat lokalisasi malam Jumat. Ketemu WTS, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium keningnya bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar kelon nyemplungi kotak infak matane. Uang rusak agama jenenge ngoten. Gak boleh. Maka kenapa saya masuk supaya agama tidak dipermainkan oleh orang-orang seperti itu, Pak. Saya mencium indikasi dulu banyak orang meremehkan agama. Alah, mabuk ki nganggo bismillah iso halal. Itu saya luruskan. Kenapa saya bertahan dibully macam-macam? Dasar miftah penjual agama. Cangkemmu, sorry. Aku lah ngaji karo mbak-mbak dunia malam gak dapat uang, malah saya mengeluarkan uang. Saya pengajian dari Bekasi, Tambun mau ke Cikarang, Pak.
Delalah lewat Kali Malang, Pak Bupati. Itu kan ternyata mbak-mbak WTS sepanjang kali itu buahnya. Saya sengaja buka jendela mobil. Begitu saya buka, Gus Miftah, presiden para lonte, mampir. Terus aku ya mampir. Saya masuk ke ATM, ambil uang, tak bagi 100-an ribu. Nyoh, pesan saya satu ya, kalau kamu ketemu Gus Miftah malam hari ini, nopo Gus, tak kasih uang, malam ini kamu gak usah kerja. Tak kasih 100, janji ya malam ini gak bekerja. Orang bilang, yang kamu lakukan itu mubadir Gus, toh di besok dia masih ngelonte lagi. Anda salah kalau mengatakan mubadir. Minimal malam itu dia tidak bermaksiat. Jadi pola pikir saya beda, minimal malam itu dia tidak bermaksiat. Kalau toh kemudian besok dia ngelonte lagi, saya meyakini tidak akan pernah ada lonte pengen punya cita-cita pengen jadi lonte selama-lamanya. Gak ada, Pak. Maling itu gak mau anaknya jadi maling. Lonte itu gak mau anaknya jadi lonte. Maka yakin akan ada batas akhirnya, akan ada bosennya, akan ada paskanya. Disitulah saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kowe tak wangi bro, tak wangi. Tak wangi. Kowe tak tambahi ya. Masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Disitulah kita dituntut untuk mencari guru yang benar. Kita ini bersyukur tinggal di Batang, Pak Bupati. Di dekat-dekat kita banyak guru-guru yang luar biasa. Ke Kendal, Kaliwungu ada Mbah Tim. Ke barat ketemu Habib Lutfi. Ke timur ketemu Gus Mus, ketemu Gus Koyum. Orang-orang yang luar biasa. Hebatnya inilah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena ketika kita bergabung di Nahdlatul Ulama, menyatakan diri sebagai orang Nahdiyin, sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah, bersyukurlah. Di dalamnya banyak kiai-kiai yang luar biasa, yang sanad keilmuannya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Apalagi kita punya guru kayak Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau ada orang ngaku-ngaku Habib, langsung diurutkan nasabnya dan pasti ketahuan. Kalau memang dia Habib, langsung dikasih selamat sama Abah. Tapi kalau salah, langsung ketahuan. Termasuk malam tahun baru kemarin, Pak Bupati, saya ngaji di Tegal sama Habib Lutfi. Selesai pengajian kita transit, Abah bilang, "Leh, napa Bah? Lah ternyata ki awakmu dulure mamah," istrinya Abah Lutfi. Begitu diurutkan nafsanya sampai mbah saya namanya Muhammad Besari Ponorogo, ternyata nyambung. Jadi saya dengan istrinya Habib Lutfi itu masih saudara. Sama mbahnya namanya Muhammad Besari bin Anom Besari bin Khotib Anom bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Kebetulan beliau ke Pekalongan, saya ke Lampung. Saya aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau dia Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Satu sewu meneh. Pula sampai nyentuh kulitku aku adus ping 7. Terus sampai nggetuku vodka tak tutuk ndasmu. Duh, amplop ora jelas kelangan 200. Maka disitulah disebutkan al ilmu bila saikhin fasaiku syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Maka ketika kita punya masalah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cangkemmu bengok sing banter.
200.000 mung. Sing banter. Allah, ngono lho. Kaya kowe ngonek-ngonekke wong tuamu lho. Muga-muga ndang rapi ya. Sakir rupa-rupa jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya. Jadilah rapi minimal modar kita kandani. Lah gue dibeli dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau. Ini belum masuk materi kebangsaan loh Pak Bupati. Materi kebangsaannya besok aja di alun-alun ya. Besok pengajian toko meneh tambah oke meneh ya. Men wong-wong sing ra seneng karo Indonesia, nggak suka dengan NKRI, nggak suka dengan Pancasila, ndelok awakmu kayak wonge merongos tak kandhani. Betul. Kalau ada orang yang tidak suka dengan Pancasila, ada orang yang tidak suka dengan NKRI, cukup kita katakan satu hal, silahkan tinggalkan Indonesia. Cerewet kekrek cangkemmu aku. Milo sanggon aku anggo tongkat kuwi tujuane. Ana wong sing ra seneng karo Indonesia, rene cangkemmu. Kowe pengen jajal? Kowe pengen jajal? Ternyata rupamu luwih parah daripada dia. Gua ayane kayak kembang iki ne halah. Calanang kok mentel iki lho. Kemayu. Wah lele. Kuwi pengen 100.000. Ku tak buli dhisik kok. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ababmu Allah bul batang ya Allah. Kita lah cah iki jejer karo iki pantes kita ya. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya dulu Pak, begitu saya ketemu Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu, saya langsung matur, Abah, apa li? Saya itu punya pengajian di dunia malam. Saya ngaji bersama mbak-mbak lokalisasi, mbak-mbak WTS. Wah, bentuknya Abah, wow, SMS. Sidite metu sedidik. Ceweknya pokoknya modelnya macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ibarat mobil seperti Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Terus biar ya saya ngaji sama mereka Abah. Tapi ya itu banyak orang yang cerewet dengan apa yang saya lakukan. Kemudian beliau bilang apa? Lanjutkan li, karena mereka juga butuh pengajian. Kenapa saya konsultasi dengan beliau? Ini mengaplikasikan ayat tadi. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Sering kamu ketemu ulama, sering ketemu pengajian, sering ketemu kiai. Maka saya paling tidak suka kalau ada orang diajak pengajian, ayo makan ngaji. Kadang-kadang jawabannya apa? Kiai ini siapa? Cocok apa ora? Kiai kok cocok-cocokan? Apa rumangsane kiai kaya obat? Rungokno kupingmu. Nguntal duitku 200.000. Kan aku bangkrut. Bupati ini ra nambahi. Kapolres yo ho. Jangan sering yang saya sering sampaikan apa-apa. Yang sering saya sindir, oh saya iki ngaji ra gelem ngundang kiai, malah mung ngrungokke radio. Padahal bola-bali aku kandha sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujude jenenge entut. Sing jenenge entut kuwi ndadekke fitnah. Sing entut sapa, sing mambu sapa? Soale gurune entut. Mila aku gawe lagu judule entut.
Mila lawang sering bid'ah ke ngafir ke jangan-jangan gurune entuk. Mila aku gawe lagu judule entuk. Son sembore semingki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge. Lak gurune entut mondoke nang ndi? Ora mungkin mondoke ning Oraji, ora mungkin mondoke ngene Mbah Dim. Lak gurune entut mondoke nang ndi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Pengaji malam badok. Ayo tak takon, seneng ora dadi wong NU? Semangat mboten dadi wong NU. Semangat. Cari guru yang benar. Jangan sampai kemudian apa? Kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu zaman atas umatku. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Di mana umatku akan meninggalkan ulama, akan meninggalkan fuqaha. Diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi, hati-hati so ono wancine awakmu luwih seneng karo artis tinimbang karo kiai, lebih mengidolakan artis tinimbang mengidolakan kiai. Milo sing di follow akun Instagram Nikita Mirzani, Vanessa Angel, kroto harga 80 juta. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Cah iki. Bila adik-adik semuanya punya medsos toh? Semuanya punya Instagram, semuanya punya Facebook. Jadikan dakwahmu bil medsos. Kita itu kalah, Pak. Dakwah bil medsos. Kamu follow akun-akun kiai ahlu sunnah. Ono kiai-kiai NU di follow. Nonton YouTube kiai-kiai ahlu sunnah. Kue YouTube sing ditonton Miyabi. Ya, mbak aku melu. Sing ditonton Maria Ozawa. Apal? Kan aku kiai ini lonte. Apal kabeh matamu. Bu, pondoke anaknya yang kiai-kiai ahlussunnah, jangan kamu tinggalkan mereka. Kalau kiai kok malah sengit. Dan saya paling tidak suka itu satu, banding ke kiai. Iki penyakit, Pak, gak boleh. Aku seneng karo kiai iki, aku rasa seneng karo kiai kae. Aku seneng karo Habib iki, rasa seneng karo Habib kae. Kita nggak punya hak apapun untuk membanding-bandingkan mereka, karena kita bukan levelnya mereka. Kiai sama Habib itu memang pasti beda. Apa bedanya? Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Makanya kalau anaknya Habib itu pasti jadi Habib. Kalau anaknya kiai belum tentu jadi kiai. Mila senajan to kowe ra duwe keturunan kiai, kowe gelem ngaji, insyaallah sesuk kowe dadi kiai. Kiai Slamet. Apa ki kebo ning Solo. Muga-muga kowe dadi kiai. Kiai Senggol Modot. Senggol tuwing. Ngopo? Tuwing. Itulah Pak Bupati. Kenapa kalau saya minum kopi itu mesti kopi pahit? Kalau saya minum degan gak usah pakai gula. Karena rata-rata kiai-kiai kita itu kalau sudah sepuh penyakitnya rata-rata apa Pak? Gula. Padahal tak kandani ya kowe ya. Saayu-ayune bojomu kok kowe nganti kena penyakit gula. Ya Allah. Mubadir bojomu tak kandani. Ora iso apa-apa. Ora iso tuwing.
Iki penyakit gula. Mila Pak Kapolres aja nganti kena penyakit gula Pak Kapolres. Aku nyilih mikmu. Wong kena penyakit gula iki bentuke ngene iki lho. Tak kandhani. Wong iki lak wonge waras bergas kaya aku, ibarat mik ngene iki. Ngene. Tapi lak nganti kena penyakit gula, ya Allah. Ya tenang. Aja nganti lho. Loyo matamu kok loyo. Kepleh cangkeme iki. Kepleh iki apa to Pak kok kepleh iki lho? Oh lemes. Lemes sih bahasane wong kene kepleh. Berarti Pak Kapolres lungguh wis kepleh-kepleh iki ya. Zaman di mana umatku akan meninggalkan tempat-tempat pengajian. Dangdutan lebih menarik dibandingkan lokasi-lokasi pengajian. Menghadiri konser-konser musik lebih diutamakan daripada menghadiri acara-acara sholawatan. Itulah Pak, dikiranya nengke wae. Bocah-bocah pengajian kau yang ini kok digawe susah. Haram, neraka, bedes, halah-halah. Wedi. Ya serah apa-apa. Mila konsepnya ngaji nih Gus Miftah ngaji alon. Olah Pak Kapolres beto. Aku ngangsur alon mergo sadar aku sapa dadi polisi kajine ra sepira. Ngangsur alon. Olah Pak Bupati beda meneh, mundur alon. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Lah awake dhewe yo ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa bareng-bareng. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku tak membedakan dhisik Pak Bupati sambutan 3 menit. Kepada Bupati waktu dan tempat dipersilahkan 3 menit. Buatan sah sambutan Gus nyawer mawon. Dan ini pun jam setunggal. Setan apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya taatimi Gus Miftah, matur sembah nuwun, luar biasa penggemarnya jutaan ini Gus. Terima kasih Gus kerawannya, para alim, para ulama, para kiai dan para hadirin semua. Saya nggak sebut satu persatu karena 3 menit. Saya tadi kok nggak ada sambutan Bupati, mungkin durung urunan. Ya wis, nggak apa-apa. Bareng kok urunan. Iya tadi saya ngambutan.
Orang sambutan bupati, oh aku urung urunan ya wes. Gandeng tengah-tengah berarti urunan itu ya setengah. Pun sing seneng sholawatan tangannya jempol ke atas. Wes foto wae rasa sambutan. Nyun sewu. Pak Camat foto Pak Camat. Ayo yang seneng sholawatan tangannya di atas semua jempol. Mana fotonya? Pak Kapolres sama Pak Kapolres. Pun semono wae mboten saya sambutan niku wis jam 2. Setuju tak? Bang Gus Miftah di ya ngapunten. Halo, tangannya di atas jempol yang seneng sholawatan. Ya, ini. Bon, matur sembah nuwun. Tak dongakne sing pengajian iki biasane donga bupati pun nampal to. Sapa sing gelem mulutan tombo teko lara lunga rejeki lancar utang. Baleni tombo lara rejeki utang pun 3 menit pilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Kula nggih ndedek donga mugi-mugi bupatine sehat walafiat, selamat donya akhirat, ora mangan aspal, ora mangan watu. Serius iki dongane tenanan iki. Ya, ben selamat donya akhirat. Allahumma karo nitip donga muga-muga batang jauh dari bencana. Allahumma jauh dari malapetaka. Allahumma wis ojo nganti banjir. Allahumma ojo nganti longsor. Allahumma pun pilih wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas Gus, 3 menit Gus. Maklum urung-urunan. Ini Abah sudah di transitan jalan ke sini. Alhamdulillah. Kalau sampai kita meninggalkan ulama, apa kata Rasulullah? Fayabtali yaumullahu bisalasatin baliyat. Maka manusia itu akan ditimpakan 3 hal. Naudzubillah min dzalik. Mila Pak Bupati, Pak Kapolres jenengan kula kandhani. Ora ana wong ampuh jaman biyen itu kecuali dikawal kalih wali. Raden Patah iso ampuh mergo dikawal karo wali songo. Nuwun sewu. Demak ambruk muncul kerajaan baru namanya apa? Pajang. Ada muncul raja baru namanya siapa? Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya niku asline namine sinten? Joko Tingkir. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga. Dadi ra ono wong ngampuh ra dikawal karo kiai. Tugasi kiai kadang-kadang ngoroi, kadang-kadang jewer, kadang-kadang ngonek-ngonekke, kadang-kadang nasihati. Kula tahu Pak Bupati, diundang pengajian teng Sumatera. Diundang, kula dikontrak itu 7 lokasi. 1 lokasi saya dibayar 100 juta. 1 lokasi 100 juta. Kula dikontrak 7 lokasi, 700 juta. Begitu kula meh tanda tangan, asistennya bupati niki kondo, mohon maaf ya Gus, tolong nanti Pak Bupati dipuji-puji begini. Saya lihat bupatinya seperti apa. Ternyata apa? Bupatinya sama sekali tidak disukai oleh rakyat karena indikasi-indikasi korupsinya. Akhirnya saya sampaikan, mohon maaf, saya mau datang pengajian sesuai dengan idealisme saya. Kalau saya harus muji-muji Pak Bupati, mohon maaf, saya tidak akan berangkat. Kalau memang bupatinya baik, saya acungi jempol. Tidak hanya 4, 5, 1, 2, 3, 4, sijine goleki dhewe. Tapi kalau saya suruh muji-muji perbuatan buruk, saya tidak mau. Akhirnya asistennya bilang, seminggu kemudian, mohon maaf Gus, nggak jadi dikontrak. Saya kehilangan uang 700 juta. Tak jawab, rapopo. Daripada aku nguntal duit haram, untalen duitmu. Mending 200.000 tapi halal. Sing nguntal raimu. Dan Anda tahu,
Beberapa bulan kemudian bupatinya ditangkap KPK. Aku ora gelem cah. Ngaji yo ngaji aja diatur-atur. Kiai iki tugase niku. Lah ana wong elek, kula sebagai kiai ra gelem ngandani mergo aku sering diamplopi. Kuwi jenenge samsat. Apa kuwi samsat? Sama-sama bangsat. Aku mau. Mila kula ngomong ngoten iki Pak Bupati men selamat. Ya Pak Bupati ya. Muga-muga Bupati ini selamat. Saya mboten Pak Bupati pengajian ngoten iki. Ngundang dewe. Nah deh. Ora sesuk tanggal 29. Saya udah matur abah. Abi tole? Lah sesuk Pak Bupati saya ngaji full kebangsaan. Malam ini kersane abah mawon. Kalau kita meninggalkan ulama dan kiai, satu, apa kata Rasulullah? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Mila tak delok-delok urip zaman biyen karo zaman sakniki niku luwih berkah zaman biyen, Pak. Wong biyen niku bapak kula diundang selamatan. Ya Allah, anake senenge ra umum, Pak. Wong kaya kula kaya Pak Bupati lak produk selamatan. Gaweane nguntal berkat selamatan. Nggih napa mboten? Dadi wong biyen niku abah kula jam 7 mangkat selamatan. Atiku wis seneng le engko bengi mulih mangan berkat. Padahal berkatan zaman biyen iki deloken. Wong 200 ayame ingkunge mung siji tok, disuwer-suwer dibagi wong 200. Pitike mangan silet, endok siji dadi 12. Nggih mboten? Dibungkus nganggo godhong jati, sego sate keruk. Dikai srondeng, ayame sak suwir, kulupan, diwene endok sak nyep. Gawa mulih dipangan rasane enake ora. Bocah saiki pupu diuntal dhewe. Apa meneh duwit 200.000. Gak ada berkahnya. Duit kaya ora ana manfaate. Yang kedua apa? Yusallitullahu alaihim sultanan doliman. Orang yang meninggalkan kiai, dia akan ditimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Lah Batang bupatine ora zalim, berarti wong Batang seneng karo ngaji, seneng karo kiai, seneng karo Habib. Betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Kita sambut dengan sholawatane wong NU. Tabwile. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli. Pop. Saya minta semua flash HP dihidupkan malam hari ini. Kita sambut kehadiran abah kita dengan flash HP yang meriah. Semua HP dihidupkan, lampu dimatikan. Sing randu HP cangkeme merenges. Ayo lampune pateni, lah reso mati ketua panitia ini tak pateni. Ayo semuanya dihidupkan HP-nya. Kayak gitu HP ini cross kayak. Uripe ra maksimal. Diangkat. Digerakkan ke arah kanan dulu. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli. Diangkat semua menyambut Abah Lutfi. Iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada bi kanjang salih iman sholli wa sallim
bali ning alam bakal taring kesih donyaku sing isih ana saling iman saling dijawab sing banter kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling iman saling iman sungguh aneh jika ini memang ada umat Islam yang tak cinta Indonesia sibuknya mencaci pemimpin negerinya fitnah sana sini kacaukan negerinya saling saling iman wal ali wal ashabi wal qadwa hada wal ali wal ashabi sekali lagi yang lebih kencang saling iman kurang banter saling wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Abah sampun nggih Bah nggih. Abah sampun. Waduh. Wis dirampok 200.000. Abah nembe udut, nembe ngerokok sithik meneh. Masih sanggup mendengarkan tausiah Abah? Masih sanggup mendengar fatwa-fatwa beliau? Oh, kalau terus ke, kalau kita meninggalkan ulama, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman. Allah akan menimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Saya ditanya, Gus, boleh nggak pemerintah dikritik? Boleh, nggak ada istilah pemerintah anti kritik. Tapi ingat dengan cara yang baik. Satu saat Raja Harun ar-Rasyid didatangi oleh ulama. Dia mengatakan apa? Inni nasikhun lak. Saya pengen menasihati Anda. Pak Musaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak kenceng. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni.
Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Harun Musa, kalau kamu ngomong dengan Fir'aun, pakailah bahasa yang lembut. Maka kalau hari ini ada orang mencaci pemerintah, opo Pak Jokowi ki luwih bosok daripada Fir'aun. Maka saya bilang, inflasi hari ini itu ada dua. Inflasi mencaci maki, nomor dua inflasi minta maaf. Lawes demo, Jokowi bunuh, wah gagah, cekal polisi, maaf, khilaf. Kuwi jenenge Tony Boster, watonmu nindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ondase gegeden. Masa gajah diblangkoni padha karo jupe? Beda. Apa bedanya gajah karo jupe? Bedanya tipis. Gajah kan ndase ana belalene, jupe belalene ana ndase. Kasihan amat lu be. Kalau kamu seneng lamar, malah kamu galau. Becik ketitik Allah ketara, wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca. Boleh. Kenapa kemudian orang NU jadi marah-marah gara-gara gak punya menteri agama? Please deh, NU itu lebih besar daripada menteri agama, betul? Ono menteri agama awake dhewe ngaji, orang duwe menteri agama tetap ngaji. Siapapun yang terpilih, ini pilihan pemerintah, didukung. Salah dikritik. Saya kasih contoh. Saya kemarin mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laulay. Gara-gara apa? Membandingkan Menteng dengan Priok. Maka jamaah saya di Priok marah-marah. Mereka mengatakan apa menterinya? Priok itu banyak orang keras yang menimbulkan kriminalitas. Saya jawab, mohon maaf Pak Menteri, nggak ada urusannya keras dengan kriminalitas. Jamaah saya itu banyak yang keras tapi bukan kriminal. Jamaah saya banyak yang bodinya atletis, hatinya teletabis. Don't look the book just from the cover. Jangan hanya melihat buku hanya dari sampulnya. Saya bilang, gak ada istilah keras identik dengan kriminalitas. Yang makan uang korupsi, yang membawa uang jiwasraya, yang makan uang senturi, itu bukan orang yang keras, tapi orang yang lembah lembut dan berdasi. Betul? Boleh nggak dikritik? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Apa rumangsane Pak Jokowi iki luwih elek daripada Fir'aun? Saya dibilang dasar Miftah Jokower. Enggak, NU itu tidak pernah mengabdi kepada personality presiden, tetapi NU itu mengabdi kepada NKRI. Maka siapapun presidennya wajib didukung. Betul? Wis ra melu gawe negara, ora melu berjuang, ngomong Pancasila ra cocok karo Indonesia, dadak ngomong NKRI bersyariah. Ya Allah, dul ki cangkemmu ki sapa? Malah akhirnya gawe keraton dewe, keraton asu sejagat. Ya maka banyak orang yang ngisruh. Awas, lagu musyrik apa kuwi? Padamu negeri. Yo, saya dibilang katanya Padamu negeri itu lagu musyrik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya pemerkosaan ayat. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maqadahu minan nar. Neraka. Itu menafsirkan ayat sembarangan. Itu yang namanya jaga sembung bawa golok, gak nyambung. Jaga sembung makan nasi pinco, gak nyambung, cok. Apal enggak Padamu negeri? Apal enggak Padamu negeri? Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berjanji.
padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Tak takon kuwi musyrikin nang ndi? Napa Kanjeng Nabi nggak mengajarkan nasionalisme? Saya umroh bertepatan dengan Independence Day Saudi Arabia. Mereka membuat slayer, mereka membuat kaos, tulisannya apa? Al-Waton fi Kulubina. Negara ada di dalam hati kami. Kenapa mereka mencintai tanah Arab? Karena mereka lahir di tanah Arab. Maka nasionalisme mereka untuk tanah Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir, hidup dan mati di Indonesia. Oh no, gue malah ngerampok duitku 200.000. Sengit tau. Tambahi matamu. Yang terakhir, kalau kita meninggalkan ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, kita akan dikeluarkan oleh Allah dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, kenapa sih kiai kok beda-beda? Iya le. Maka sekali lagi, saya paling nggak suka orang membanding-bandingkan habaib. Saya paling nggak suka Anda membanding-bandingkan kiai. Habib siapapun, walaupun berbeda pendapat dengan kita, wajib kita hormati, walaupun tidak harus kita taati. Karena dalam kitab taklim ada prinsip al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Walaupun dia berbeda pandangan politik dengan kita, selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, ahli Baitul Mustafa, turi, wajib kita hormati, walaupun tidak harus kita taati. Banser Ansor kamu gak punya musuh nih. Siapapun kita gak punya musuh. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Wih, Banser rungokno. Sesuk Habib Lutfi masuk surga sing awal Banser. Banser kira tugasnya survei lokasi toh. Saat dulunge Abah masuk surga, surgane disurvei karo Banser. Begitu surgane siap, Abah Lutfi masuk surga, Bansere metu meneh. Tapi kalau mbak-mbak cari suami, prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Kenapa kiai saja dijaga, apalagi hatimu? Ya. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Ngono malah kue galau. Yo alah lele wis rupamu pas-pasan. Ingatlah, lelaki yang baik itu siapa? Ketika berada di hadapannya tidak berani memandang wajahnya, tetapi ketika berdoa selalu menyebut namanya di dalam doa. Laki-laki yang datang kepada perempuan membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakan seperangkat alat sholat. Yang chatting melalui WA akan kalah yang menyebut namanya di dalam doa. Mila cewek kok cuma pikir banget. Ngerti lah bedanya cewek karo sound system. Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek mau ragatin teh okeh, dipek kancane. Kula mun kesel, abah mun rapuh. Kula ndak sulada penten abah, guru kita semuanya. Mudah-mudahan abah senantiasa panjang umur. Senantiasa bisa membimbing kita, amin. Membimbing bangsa Indonesia, amin. Pulau panjenengan sami ketularan soleh abah, amin. Wow, di awal saya sampaikan apa?
Saya bukanlah orang alim, tetapi mencintai orang alim. Amin Allahumma amin. Uhibbus solihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. La'alli an anala bihimus syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, saya membenci orang-orang yang bermaksiat. Tapi ingat, walaupun nasawaan fil bidoah, walaupun kita tuh masuk bagian orang-orang yang ahli maksiat. Lah kowe urung iso dadi wong soleh, seneng karo wong soleh. Urung iso dadi wong alim, seneng karo wong ngalim. Wis orang ngalim, ora soleh, senengane nyeweti cangkeme wong soleh. Wonge ya teko, wonge ya sarungan, kaosnya ya abang. Kenapa lampu motor bagian depan itu pasti lebih terang daripada lampu motor bagian belakang? Ingatlah, masa depan bangsa Indonesia lebih terang daripada masa lalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.